kami akan mempresentasikan tugas teknik fondasi 2 mengenai kekuatan dan kekakuan dari tes in situ dan kapasitas tiang secara vertikal. Berikut di bawah ini ada saya dan teman-teman saya. Yang pertama yaitu uji penetrasi standar atau SPP. Uji penetrasi standar dikembangkan pada akhir 1920-an, tetapi prosedur uji tidak distandarisasi hingga tahun 1958, dengan revisi berkala hingga saat ini. Tes terdiri dari prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pemukulan tabung belah standar sejauh 460 mm ke dalam tanah di dasar lubang bor. Yang kedua, menghitung jumlah pukulan untuk menggerakkan tabung untuk dua terakhir pada jarak 150 mm. Yang ketiga, menggunakan massa penggerak 63,5 kg yang jatuh bebas dari ketinggian 760 mm ke atas batang bor. Selanjutnya, uji penetrasi standar biasanya dihentikan jika yang pertama, 50 pukulan diperlukan untuk setiap kenaikan 150 mm. 2. 100 pukulan diperoleh untuk menggerakkan 300 mm yang diperlukan. Yang ketiga, 10 pukulan berturut-turut tidak menghasilkan gerakan maju. Yang keempat, data SPT mentah harus dikoreksi untuk menghasilkan nilai SPT yang sebenarnya. Selanjutnya ada modifikasi nilai SPT mentah. Skemton melakukan tinjauan ekstensif tentang dampak dari beberapa faktor pada efisiensi SPT yang berisi, pertama, nilai efisiensi palu untuk 4 metode, yang kedua, nilai rasio energi batang, yang ketiga, faktor koreksi kurang dari 1 untuk panjang batang kurang dari 10 meter. Yang keempat, faktor koreksi sementara 1,05 dan 1,15 untuk lubang bor 150 mm dan 200 mm. Yang kelima, dampak tegangan lapisan penutup terkait dengan kepadatan pasir. Secara khusus, rasio energi dengan 0,3 sampai 1, rasio energi batang standar 60% direkomendasikan untuk menormalkan semua akun pukulan yang diukur N nilai. Dengan proporsi sederhana dari rasio energi, dengan standar ini, nilai-nilai yang dinormalisasi dilambangkan sebagai N60. Yang pertama ada metode A, dengan rumus N60 sama dengan EM CB dikali CS dikali CR dikali N dibagi 0,5, di mana N60 itu SPTN nilai yang dikoreksi untuk prosedur lapangan, EM adalah efisiensi palu, CB koreksi diameter lubang bor, CS koreksi sampel, CR adalah koreksi panjang batang, dan N diukur SPT N nilai. Lalu ada rumus N akse 60 sama dengan CN dikali N60, di mana CN ini faktor modifikasi untuk tegangan lapisan penutup. Yang kedua, ada metode B. Saat uji SPT dilakukan di pasir sangat halus ataupun pasir berlumpur di bawah permukaan air yang diukur N nilai jika lebih besar dari 15 harus dikoreksi untuk peningkatan resistensi karena tekanan air pori berlebih negatif yang diatur selama menggerakkan. Dalam keadaan ini, pukulan SPT yang dihasilkan dihitung N aksen sama dengan 15 ditambah 0,5 dikali N dikurang 15. Dan N per DR kuadrat sama dengan A ditambah B aksen V. Lalu ada berat jenis relatif. Nilai SPT yang telah digunakan untuk mengklasifikasikan konsistensi atau berat jenis relatif dari sebuah tanah, nilai yang sesuai dari N60 untuk klasifikasi berat jenis relatif.
Nilai dari DR dapat dinilai dari segi nilai SPT. DR sama dengan akar N aksen 60 per CP dikali CA dikali CO CR. Di samping ini ada gambar dari berat jenis relatif. Nah, ini merupakan tabel dari deskripsi kepadatan relatif tanah. Lalu ada kekuatan tanah yang tidak terkuras dengan SPTN. Mengetahui korelasi antara nilai SPT dan kekuatan tanah, banyak ekspresi empiris yang diajukan dan bergantung pada plastisitas indeks, atau IP biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan tanah liat dan lanau, baik sendiri ataupun dalam campuran dengan bahan yang lebih kasar. Biasanya plastis tanah diklasifikasikan dalam batas cair. Kalau rendah itu LL-nya kurang dari 35%, kalau menengah LL-nya 35-50%, dan kalau tinggi LL-nya 50-70%. Jika sangat tinggi, LL-nya 70-90%, atau lebih dari 90%. Selanjutnya ada tabel korelasi antara N nilai dan sudut gesekan atau kohesi. Di bawah ini ada tabelnya. Dan kekuatan geser baling-baling untuk tanah liat terkonsolidasi normal berkorelasi dengan tekanan membebani dan indeks plastisitas IP. Lalu ada sudut gesekan SPTN, DR, dan IP. Sudut gesekan tanah telah dikorelasi secara empiris dengan jumlah pukulan SPT oleh berbagai peneliti. Lalu ini ada grafik mengenai uji penetrasi standar. Selanjutnya ada tabel sudut gesekan efektif untuk tanah liat indeks. Nah, misalnya di N100 persamaan 1,7, derajatnya 42, derajat dan 39,4. Sudut rendah untuk tanah liat sebenarnya mencirikan dampak plastis tinggi dibandingkan dengan saran PEC untuk pasir plastisitas rendah. Lalu ada parameter yang mempengaruhi kekuatan. Beberapa korelasi antara tekanan lapisan penutup, kekuatan tanah, dan hitungan pukulan SPT dilaporkan sebelum N60 plot yang memberikan perkiraan kasar sudut tidak cocok untuk kedalaman kurang dari 2 meter. Lalu ada gradasi dan ukuran partikel maksimum pada sudut tersebut. Sudut gesekan juga sangat dipengaruhi oleh rasio kekosongan awal dan kondisi pengujian. Misalnya sudut gesekan internal dan tes triaksial. 1-5 derajat lebih kecil dari sudut P diperoleh dari uji regangan bidang. Lalu ada rumus di mana derajat P adalah sudut gesekan dalam kondisi regangan bidang, seperti yang akan terjadi di bawah pijakan yang sangat panjang atau dinding panjang yang condong ke depan di bawah tekanan tanah. Kemudian, sudut TR adalah sudut gesekan dalam kondisi sumbu simetris, seperti yang akan terjadi pada ujung tumpukan atau di bawah pijakan persegi. Penyesuaian kondisi pengujian harus dibatasi tidak lebih dari 5 derajat. Lalu ada uji penetrasi KON. Uji penetrasi ini dilakukan dengan mendorong kerucut standar ke dalam tanah dengan kecepatan 10 hingga 20 mm per second dan mencatat hambatan gesekan samping. CPT cocok untuk endapan pasir halus sampai sedang, tapi tidak beradaptasi dengan baik untuk endapan kerikil ataupun endapan kohesif yang keras. Biasanya
Rasio gesekan FR dihitung menggunakan gesekan titik dan selongsong. Rumusnya yaitu FR sama dengan QS per QC persen. Lalu ada sensitivitas tanah dapat diperkirakan oleh ST sama dengan 10 per FR, di mana FR ini adalah persentase. Lalu ada kuat geser yang tidak terdrainase. Kuat geser yang tidak terlatih SU mungkin berkorelasi dengan resistensi bantalan kerucut atau QC. Rumusnya yaitu SU sama dengan QC per delta V per N K, di mana delta V adalah tekanan lapisan penutup di kedalaman Z dan QC diukur dan delta V dan QC adalah unit yang identik. Lalu ada penghitungan pukulan SPT menggunakan QC. Resistensi kerucut QC dari tes CPT mungkin berkorelasi linear dengan SPTN. Jumlah pukulan di kedua bahan kohesif dan kohesi, rumusnya itu QC sama dengan KN, di mana QC ini dalam satuan MPa dan koefisien K bervariasi dari 0,1 hingga 1. Lalu ada di bawah ini merupakan tabel hubungan antara hasil CPT dan SPT. Tabel ini digunakan untuk menilai penyelesaian tiang bor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doni Ramanda. Kekuatan batuan, sifat teknik batuan yang berkaitan dengan desain dikendalikan oleh luas dan orientasi bidang alas tidur dan sambungan di dalam massa batuan bersama dengan tekanan air di pesawat diskontinuitas. Lanjut, modulus geser batuan, GM massa batuan isotropik dapat dihitung dari modulus deformasi EM dan rasio dihitung dari modulus dan rasio Poisson FM oleh GM sama dengan EM per 2 dalam kurung 1 tambah VM untuk bagian besar massa batuan. Lanjut. Nah, bab 2, kapasitas tiang secara vertikal. Yang pertama, kapasitas tiang tunggal. Kapasitas total tiang tunggal biasanya menggunakan perkiraan PU sama dengan QB AB plus TS AS, di mana PU kapasitas tiang total, QB TS adalah tekanan pada dasar tiang dan gesekan di sepanjang poros tiang. Lanjut. Pendekatan tegangan total, tumpukan di tanah liat, metodenya berkenaan dengan tumpukan di tanah liat, itu QB dan TS mungkin berkorelasi dengan kekuatan geser yang tidak terlatih pada tingkat ujung tiang. Lanjut. Nah, di sini ada metode tumpukan lepas pantai. Sebuah alternatif empiris, metode ini telah diusulkan untuk memperkirakan ketahanan poros tiang pipa baja panjang yang dipasang di tanah liat. Metode ini umumnya digunakan dalam desain tiang pancang lepas pantai. Lanjut. Nah, di sini ada tabel contoh nilai rata-rata koefisien
tekanan tanah di tiang panjang per tekanan tanah statis K per KO. Lanjut. Nah, di sini ada selama proses pemasangan ketahanan poros di belakang ujung tiang semakin aus. Randolph 2003 menunjukkan K bervariasi menurut kedalaman dan dapat dihitung dengan, ini ada rumusnya, dengan K min sama dengan 0,2 sampai 0,8, K max 0,01 sampai 0,02 Qc per delta V. Lanjut. Nah, di sini ada tabel nilai dari sudut antara tiang dengan tanah per sudut gesekan tanah. Lanjut. Nah, di sini ada efek dari keausan ditambah dengan dilatasi dapat ditemukan dengan ini rumusnya, dengan AR sama dengan 1 min DI per DO 2. DI dan DO adalah diameter luar dan diameter dalam. Kulhafi menduga adanya kedalaman pembatas dan mengaitkannya dengan dampak overkonsolidasi pada kapasitas tumpukan panjang khas kurang dari 20 meter dan skala model tes terkait. Lanjut. Kemudian ada metode empiris. Nah, jadi menurut Meyerhoff ini untuk tinggi dan rendahnya penurunan tiang itu dapat rumusnya yaitu TS sama dengan 2N. Nah, itu pakai KPA nilainya. Kemudian, nah N ini berdasarkan dari nilai SPT. Lanjut. Kemudian ada metode empiris lagi, tapi ini menurut O'Neill dan Rees. Ini perbedaannya adalah dia memakai beta. Nah, untuk betanya itu 1,5 sampai 0,245 ini dikali dengan akar Z. Untuk nilai betanya itu harus lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil dari 1,2. Sedangkan untuk betanya 43,15 dikali Z pangkat minus 1,74 itu untuk Z-nya lebih besar dari 5 meter. Kemudian untuk Z-nya lebih besar dari 8 meter itu memakai beta 0,136 dikali Z kemudian dibagi Z minus 8. Nah, Z ini apa? Z ini adalah kedalaman dari permukaan tanah. Gambar di samping itu merupakan gambar dari metode empiris menurut O'Neill dan Rees. Lanjut. Nah, untuk kapasitas bantalan akhir atau key aksen B, ini juga oleh Neil dan Rees, untuk tiang pancang tanpa kohesi tanah akan kurang dari tiang lainnya. Di sini ada rumusnya, ada rumus key aksen B. Untuk D-nya, ada syarat D-nya, untuk D lebih kecil dari 1200 mm dan D lebih kecil dari 1200 mm. Di sini juga ada keterangannya. PA itu Pascal, DR itu lebar referensi, D itu diameter dasar lubang yang dibor, dan N60 itu adalah nilai rata-rata SPTN. Lanjut. Nah, kemudian beberapa perkembangan teoritis telah dibuat dalam menghubungkan antara gesekan poros dan ketahanan dasar dengan ketahanan kerucut atau Qc. Nah, sebaliknya, memperkirakan gesekan poros menggunakan N atau jumlah rukun SPT ini masih sebagian besar empiris.
Nah, korelasi khas antara tekanan dasar dan jumlah puluhan SPT terlihat pada gambar 2.8. Ini gambar di samping. Untuk bore pile dan driven pile di pasir dan tanah liat. Tercatat rendahnya nilai Qb per N dari teori Meyerhof. Lanjut. Di sini ada ulasan lagi, yaitu sistem pendukung sisi digunakan saat pemasangan bore pile ke dalam tanah dan digunakan pada saat casing. Kemudian umumnya juga pendukung lubang yang dibor menggunakan adonan bentonite. Nah, sistem bentonite ini berada di dasar tiang, akan berpindah ke atas dengan cara menuangkan beton ke dalam pipa tremi. Metode ini berlaku untuk tanah granular yang mengandung silika dan tidak cocok jika tanah mengandung banyak pasir berkapur. Lanjut. Untuk sudut gesekan 35 derajat sampai 45 derajat dapat diukur untuk pasir berkapur yang tidak terganggu. Tetapi tekanan normal pada tiang pancang yang didorong tercatat sangat rendah. Itu rendahnya senilai 5 kPa. Sebuah proses pendorongan cenderung secara signifikan menghancurkan partikel pasir. Hal tersebut biasanya untuk menyimpulkan hubungan rasio antara gesekan poros SPT atau ketahanan kucut tanpa memperhitungkan dampak dari kekakuan relatif tanah sekitar tiang. Rasio yang disimpulkan mungkin cukup akurat dalam hal mendapatkan kapasitas akhir. Lanjut. Di sini ada kapasitas uji beban. Kapasitas yang paling dapat diandalkan harus diperoleh menggunakan uji beban. Dan untuk detail dari prosedur uji beban itu memakai ASTM D1143 BS 804 pada pasal 7.5.4. Nah, dengan pergeseran dominan tiang, kekuatan kepala tiang dapat mencapai maksimum dan menurun dengan penetrasi yang besar. Lanjut. Yang pertama ini dari gambar di samping itu ada kekuatan tertinggi dapat dipertahankan secara substansial dengan tidak ada perubahan untuk penetrasi antara 1% dan 5% dari diameter poros. Kemudian kedua, kapasitas tiang dapat dibagi menjadi gesekan poros dan komponen bantalan menggunakan pendekatan empiris oleh Van Wil. Kemudian selama gaya pada kepala tiang diambil dari gesekan kulit sampai slip poros cukup untuk mengatur nilai pembatas. Lanjut. Di antara banyak metode berikut ini diambil dalam praktik untuk menganalisis uji beban pada tiang. Yang pertama ada metode Chin, kedua ada pendekatan Davison, yang ketiga ada pendekatan Van der Veen, yang keempat ada pendekatan plot logaritmik. Lanjut. Perbandingan di antara 9 metode populer yang tadi menunjukkan nilai kapasitas akan berbeda sampai dengan 38% untuk setiap kurva penurunan beban yang sama. Ini berarti metode yang ketat diperlukan untuk meminimalkan ketidakpastian. Penghubungan pembebanan dengan penurunan solusi tertutup dibahas pada bab 4 dan 5. Lanjut. Di sini ada kapasitas tumbukan tunggal di bebatuan, itu rumusnya ada TS sama dengan alfa R, BR, dan QU. Untuk penjelasannya ada di sampingnya. Lanjut. Kemudian di sini ada tabel estimasi dari keruntuhan tiang ya. Di sini dapat terlihat referensinya. Lanjut. Oke. Arika. Oke, akan dilanjutkan oleh saya, Arika. Di sini ada negative screen friction. Nah, negative screen friction ini atau sebagai dikenal dengan gesekan negatif. Jadi, apabila sebuah tiang berada di dalam tanah, timbunan yang cukup tebal dan ditempatkan di atas lapisan tanah yang kompresibel, maka tanah akan cenderung bergerak ke bawah. Akibat beban timbunan akan terjadi peningkatan tekanan air pori sehingga tanah tersebut mengalami konsolidasi dan penurunan yang cukup besar. Jika penurunan tanah di sekitar tiang-tiang itu lebih besar daripada penurunan tiang, maka akan timbul geseran antara selimut tiang dengan tanah ke arah bawah yang menyebabkan tiang panjang tertarik ke bawah.
Cara geser ke bawah ini dikenal sebagai gesekan negatif atau negative skin friction atau down drag. Oke, lanjut. Untuk menghitung total beban down drag, maka ada metode yang lebih sering digunakan yaitu metode beta, yaitu PNS di mana nilai N itu 0,7 sampai 0,9 dengan tumpukan pipa baja tubular, ujung terbuka, dan ujung tertutup. Selanjutnya, next. Beban hidup sementara dan beban hambatan mungkin tidak pernah terjadi secara bersamaan, sehingga hanya beban mati dan beban hambat yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung kapasitas aksial tiang. Interaksi kelompok mengurangi gaya down drag sebesar 20%, 40%, dan 55% masing-masing dalam kelompok 2 tiang, 4 tiang, dan 9 tiang. Total down drag sendiri dari satu tumpukan dalam satu grup ada rumusnya sendiri. Berikut rumusnya. Oke, selanjutnya. Nah, tumpukan di tanah liat. Untuk kelompok tiang pada tanah liat, kapasitas utamanya berasal dari komponen ketahanan poros. Komponen dapat dikurangi secara signifikan dengan kedekatan tiang panjang lain, tergantung pada apakah tiang berdiri bebas atau ditutup pada permukaan tanah. Jaraknya sendiri, pergolakan permukaan tanah harus diminimalkan dengan mengontrol jarak minimum selama pergerakan tiang panjang ke dalam material yang padat atau tidak dapat dimampatkan. Jarak yang terlalu besar di sisi lain dapat mengakibatkan pile cap yang tidak ekonomis. Oke, selanjutnya, interaksi kelompok. Kelompok tiang berdiri bebas mengacu pada kelompok-kelompok yang kapasitas tutupnya dapat diabaikan. Hal ini diperhatikan jika pile cap-nya berada di atas permukaan tanah atau tahanan tanah terhadap pile cap tidak dapat diandalkan. Beberapa ekspresi telah diusulkan untuk memperkirakan kapasitas kelompok dengan menggunakan konsep efisiensi kelompok. Misalnya efisiensi N berkolerasi dengan rasio P dari beban poros kulit melebihi kapasitas total. Oke, selanjutnya. Kapasitas grup dan kegagalan blok sendiri dan kelompok yang berdiri sendiri. Transisi dari kegagalan tiang individu atau tergelincir di sekitar tiang individu untuk memblokir kegagalan kelompok atau garis slip di sekeliling kelompok tiang terjadi karena jarak tiang berkurang. Pada jarak kecil, mode kegagalan blok mengatur kapasitas grup. Di sisi lain, kapasitas tumpukan individu mendominasi kapasitas kelompok pada jarak yang sangat besar. Di sini ada rumus dari beban kegagalan total grup. Oke, selanjutnya. Kelompok tiang tertutup versus kelompok tiang berdiri bebas. Tutup tiang yang kaku dapat langsung menempel pada lapisan tanah yang memberi dukungan yang andal. Tutup ini memungkinkan tiang untuk bekerja sebagai satu kelompok dengan kondisi batas kaku pada kepala tiang dan kelompok tersebut disebut dengan cap group. Kapasitas beban ultimate pada sebuah kelompok PUG adalah mode yang paling rendah. Kapasitas grup yang dibatasi dapat dihitung dengan menggunakan poros P dikali Fs dan basis P dikali Fb, resistensi tumpukan tunggal, faktor efisiensi poros, dan basis dan kapasitas tutupnya. Oke, selanjutnya. Komentar tentang kapasitas kelompok, persamaannya ada di sini, ada di layar. Disimpulkan secara empiris dari 27 pengujian model situ pada 17 kelompok tiang di Lanau dan 10 kelompok di tanah liat, ini bekerja dengan baik terhadap data terukur dari tumpukan tanah liat dan lumpur untuk 15 gedung bertingkat. Keakuratan persamaannya seperti yang ada di layar ini, dan untuk memperkirakan kapasitas sebagian besar bergantung pada nilai KG. Oke, lanjut. Lapisan dasar yang lemah. Kehati-hatian harus dilakukan, tentu saja, untuk memastikan bahwa tidak ada lapisan tanah yang lebih lemah atau lebih dapat dimampatkan yang terjadi di dalam zona pengaruh kelompok tiang. Khususnya untuk tiang penyangga ujung, atau dengan ujung yang terletak di pasir, kerikil, batu, tanah liat, kaku, dan lain sebagainya. Lapisan lunak yang mendasari suatu tiang mungkin tidak mempengaruhi kapasitas tiang tunggal, tetapi dapat memasuki zona pengaruh kelompok tiang dan menembus lapisan bantalan. Analisis fondasi untuk memperkirakan daya dukung menggunakan rumus sebagai berikut yang ada di layar ini. Oke, lanjut.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada info yang tidak lengkap, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Recording stop.